indah, wangi, senyum murah, senyum, bahkan SOP-nya wajib mengucap salam, Assalamualaikum. Karena kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan malaikat pendahulu ini dirahasiakan oleh Allah, kata Imam Al-Qurtubi. Sehingga orang yang akan meninggal tuh dia mau ngomong ke keluarganya, dia mau meninggal sebenarnya, mau ngomong sebenarnya. Cuman pas mau ngomong kadang dibuat lupa, atau baru ngomong sebagian teralihkan ngomong yang lain gitu. Atau kadang ngomongnya begitu jelas tapi yang diomongi gak mudeng, gak paham gitu. Itu seperti itu. Itu udah ngomong sebenarnya bahwa dia mau meninggal gitu. Makanya ada beberapa orang ketika sakit sudah menjelang meninggalnya, udah saya mau pulang aja. Gak usah disini, pulang aja. Itu ada yang begitu. Karena tahu bahwa dia memang sudah diberitahu oleh Allah. Cuman memang keberadaan malaikat pendahulu ini dirahasiakan oleh Allah. Tapi kalau yang mau mati itu orang yang jahat, saking jahatnya itu, makanya datang malaikat azab. Kalau malaikat azab bentuknya ya serem, dan tidak pakai assalamualaikum juga. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, orang yang nggak ngerti itu dikira jin. Jadi orang yang nggak ngerti dikira malaikat yang dia lihat itu adalah jin. Sehingga kata beliau tidak jarang orang minta diruqyah kadang. Kata Imam Al-Qurtubi. Karena serem itu, dikira jin terus minta diruqyah kadang. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ibu udah lupa kayaknya dia. Itu ada di situ itu. Ada di situ itu keterangannya. Ya itu seperti itu. Itu kata Imam Al-Qurtubi begitu. Jadi itu bahkan sampai minta diruqyah segala. Tapi jangan gini ya, kalau nanti ada orang mau mati minta diruqyah terus berarti ini malaikat adab, bukan. Cuman kata Imam Al-Qurtubi kadang karena kan tidak semua orang ngaji kan. Dikiranya itu jin gitu loh maksudnya. Terus minta diruqyah gitu. Dan saya termasuk yang pernah ketemu dengan orang yang menjelang meninggalnya, dia cerita, saya ini loh kok ada yang ngikuti siapa, saya ini minta diruqyah dong gitu. Ada yang begitu itu. Saya dalam hati dan batin, waduh kayaknya ini jangan-jangan bukan jin yang dia lihat, tapi malaikat pendahulu itu. Ternyata betul tidak lama beliau meninggal dunia. Dan saya ulang, jangan menuduh orang yang minta diruqyah terus ini malaikat azab, bukan. Tapi keseluruhan malaikatnya itu memang orang yang nggak ngaji, kata Imam Al-Qurtubi, itu menyangka itu jin. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau ibu mengaji. Nanti kalau misalnya pulang di rumah ngeliat banyak orang, kalau suami nggak ngeliat ya siap-siap aja lah. Nah, saya doakan semuanya panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiah, amin Allahumma amin insyaallah. Wes, singkat cerita, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha mensyarah hadis itu, beliau mengatakan, saya ulang ini dikutip memang Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau ya, dikatakan bahwa kalau malaikat rahmat itu akan membimbing orang yang meninggal itu guna husnul khotimah. Dan saya ulang ya, saya termasuk yang merasakan kebaikan ibu jenengan, Bu Susan. Beliau itu gak biasa-biasanya itu, masya Allah itu baiknya luar biasa ke saya, masya Allah. Enggak, alhamdulillah. Dan saya merasakan kebaikan itu. Bukan berarti terus Bu Imam yang baik banget sama saya juga enggak. Tapi saya merasakan gini, akhir Ramadan itu loh, pengajian terakhir itu, beliau nyalami saya itu sambil biasanya kan udah salaman kan bersih, ngeliatin saya berulang-ulang gitu, tuh ya kayak mau ngomong apa nggak ngomong beliau itu. Iya, aku tahu. Iya gitu, betul ya. Gitu. Dan itu nggak biasanya itu, tapi saya nggak merasakan sih gitu, nggak merasakan. Nah terus pas hal baru saya candain itu sama Bu siapa itu? Iya itu yang di rumahnya Bu Ratna itu. Makanya saya nggak nyangka, ya Allah. Oh lanjut. Nah, jadi itu akan dibantu untuk husnul khotimah. Tenang, walaupun Bu Muti baik sama saya, insya Allah masih lama itu. insya Allah. Kalau ini kan tempat takziah, semua ucapan kita diaminkan oleh para malaikat. Makanya doa yang baik-baik ya, yang punya utang-utang apa, yang mau segera mau nikah lagi apa. Buatan jenengan Pak, maksudnya Bu ini wali sih. Ya nggih. Jenengan buatan apa sih Pak? Maaf bercanda Mas ya. Tapi ini intinya takziah itu juga menghibur itu menghibur. Tapi intinya satu gini ya, bahwa ini tempat doa, bahkan yang juga omongan diaminkan oleh para malaikat. Nabi ketika takziah Abu Salamah, beliau berpesan pada keluarga Abu Salamah, janganlah berkata kecuali yang baik.
ucapan kalian di tempat musibah itu diaminkan oleh para malaikat. Nah, monggo terus donga sing sae-sae lah. Ada yang anaknya pengen sekolah di Korea, ya doa yang baik-baik. Yang baik-baik. Banyak yang doa yang baik-baik lah. Ini tempat yang insya Allah mustajabah. Di samping pahala takziah itu luar biasa. Bun, lanjut. Akan dibantu untuk husnul khotimah. Saya ulang, saya termasuk yang merasakan perbedaan pada Bu Susan menjelang wafatnya itu, yang biasanya sudah baik itu kok lebih baik lagi gitu maksud saya. Menurut saya Pak ya, sebenarnya yang saya rasakan sebagai teman ngaji beliau. Wes, singkat kata singkat cerita, memang begitulah kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, orang yang baik akan dibimbing oleh malaikat rahmat yang Allah utus itu guna membantu yang bersangkutan untuk husnul khotimah. Bahkan setan-setan yang mendekat untuk menggoda orang